Assalamualaikum. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya yaitu Raden Muhammad Bima Wisesa, NIM 180401042. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Saya salah satu mahasiswa aktif semester 5 jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam video ini, saya menceritakan tentang perjalanan hidup Bapak Bambang Mustari Sadino atau yang sering kita dengar dengan nama Bob Sadino. Beliau merupakan pengusaha sukses asal Indonesia yang merintis semua usahanya dari nol hingga bisa sukses. Untuk itu, mari kita simak sama-sama bagaimana perjalanan hidup beliau. Take back what is mine. All the smiles, all the joys, all are mine. There will be no more crying. Nama beliau adalah Bob Sadino atau yang sering kita panggil dengan nama Om Bob. Tempat tanggal lahir beliau yaitu Lampung 9 Maret 1933. Beliau merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Agama beliau yaitu Islam. Pendidikan beliau yang pertama yaitu sekolah dasar di Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA di Jakarta. Kemudian berbicara tentang karir beliau, yang pertama yaitu beliau menjadi karyawan di Unilever pada tahun 1954 sampai dengan 1955. Kemudian menjadi karyawan di Jakarta Lillet, Amsterdam dan Hamburg pada tahun 1950 sampai dengan 1967. Kemudian menjadi pemilik tunggal Chemchicks Supermarket mulai tahun 1969 sampai dengan sekarang. Kemudian menjadi direktur PT Boga Caturata. Selanjutnya menjadi PT Chem Foods, pabrik sosis dan ham. Yang terakhir yaitu PT Chem Farms, kebun dan sayur. Biografi. Bob Sadino datang dari keluarga yang bercukupan. Setelah orang tua yang meninggal, ia mendapatkan uang warisan yang cukup banyak dan ia menggunakan uang tersebut untuk berkeliling dunia. Kemudian, ia memutuskan untuk menetap di Belanda selama 9 tahun. Selama di Belanda, ia bertemu dengan pasangan hidupnya yaitu Sulami Sujud. Kemudian di sana ia juga pernah bekerja di Jakarta Lillet. Berbicara tentang kegagalan dan kejatuhan. Pertama, kegagalan dan kejatuhan Bob Sadino dimulai saat dia kembali ke Indonesia dari Belanda dan menjual salah satu dari 2 Mercedesnya untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Selanjutnya, sejak saat itu, ia keluar dari pekerjaannya dan bertekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan yang pertama yang dia lakukan yaitu menyewakan Mercedesnya dan menjadi sopir dari Mercedesnya. Tetapi tidak lama kemudian dia terkena kecelakaan dan tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Namun, dia tetap berusaha bekerja. Lalu dia beralih pekerjaan menjadi tukang batu dan gajinya hanya Rp100. Walaupun dia mengalami depresi dengan pekerjaan ini, dia tidak patah semangat untuk bekerja. Suatu ketika, temannya memberi saran bagi Bob untuk memelihara ayam untuk melawan depresinya.
Tetapi saat beternak ayam, muncullah inspirasi bagi Bob untuk menjalankan usaha baru. knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming. Dia menjual telur-telur ayam negerinya ke rumah-rumah. Namun, pada saat itu, telur ayam negeri belum populer di Jakarta. Karena mahir berbahasa Inggris, dia dapat menjualnya ke orang-orang asing yang hanya tinggal di daerah Kemang, Jakarta Selatan. God, it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong. And it Berbicara tentang prestasi dan keunggulan beliau, yang pertama, beliau berani untuk bertindak. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, mau menerima kritik. Dan keempat, selalu tampil sederhana. laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Terima kasih sudah mampir. Itu tadi video tentang profil Bapak Bob Sadino. Hanya itulah yang dapat saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think